Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sangat bersyukur hari ini kita sudah ada di bulan September tahun 2023, tepatnya hari Jumat, tanggal 1 September 2023. Kita syukur hari ini dengan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini kita dipenuhi dengan berkat dan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu menghentar kami untuk memasuki lagi bulan September ini. Kami bersuka cita karena juga banyak hal, banyak pengharapan kami memulaikan bulan yang baru ini. Dan karena itu kami datang sujud menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, beribadah kepadamu, dan karenanya kiranya Engkau berkenan menuntun kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bagi kami itu juga adalah pedoman bagi kehidupan kami. Ampun kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8, dan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya seperti ini. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis, dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Saudara, demikianlah bagian firman. Mari kita merenungkannya dengan tema berhala itu bodoh dan dungu. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yeremia dipanggil menjadi nabi di usia yang relatif masih muda. Awalnya ia menolak panggilan Tuhan Allah dengan berbagai dalih. Tetapi oleh janji penyertaan Tuhan Allah membuat Yeremia menerima panggilan pelayanan. Ia dipilih untuk menyampaikan firman kepada kaum sebangsanya yang di masa itu telah kehilangan jati diri sebagai umat pilihan Tuhan Allah karena tekanan dari bangsa penjajah. Sebagai umat pilihan Tuhan Allah, bangsa Israel tidak mampu menunjukkan jati dirinya secara utuh menyembah Tuhan Allah karena berbagai tekanan hidup. Israel tidak menjadi contoh dan teladan bagi bangsa-bangsa lain untuk datang dan percaya kepada Tuhan Allah. Malahan Israel sendiri tergoda menyembah ilah-ilah lain yang dipercaya bangsa-bangsa pada masa itu. Yeremia dengan tegas, keras, menegur dan mengingatkan mereka bahwa berhala itu semuanya bodoh dan dungu, hanya buatan manusia. Petunjuknya sia-sia. Nah, Yeremia mempermalukan mereka karena menyembah berhala yang mati. Adalah kesia-siaan bagi bangsa-bangsa penjajah percaya dan menyembah berhala yang bodoh, dungu, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak berdaya, hanya seperti orang-orang di kebun mentimun. Demikian diungkapkan dalam Yeremia 10 ayat 5. Demikian juga bangsa Israel yang menyembah berhala bangsa penjajah. Perbuatan Israel itu sangat memalukan dan menyakitkan hati Tuhan Allah. Karena itu dengan lantang Yeremia menyadarkan mereka dengan mengatakan bahwa berhala itu bodoh dan dungu.
Teguran Yeremia kepada bangsa Israel juga merupakan teguran kepada kita saat ini. Mungkin kita tidak menjumpai lagi berhala-berhala seperti di masa Yeremia, tetapi waspadalah dengan berhala-berhala modern saat ini, sebab semua objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang dikultuskan, didewakan, disembah, dipuja adalah berhala. Dan setiap benda yang berpotensi mengurangi kualitas relasi kita dengan Tuhan Allah juga pantas disebut berhala. Karena itu kita tidak boleh terkecoh atau terpedaya oleh berhala yang seolah-olah bisa mengatur dan menentukan hidup kita. Nah, sebagai keluarga Kristen, kita hanya tunduk, taat, dan fokus kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Marilah kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia, Tuhan sumber kehidupan dan berkat. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Memang benar bahwa seringkali kami terjebak untuk menyembah Allah atau ilah lain, berhala, baik modern maupun berhala kuno, yang seringkali menawarkan kebahagiaan, berkat di dalam kehidupan kami, sehingga kami terjerat untuk menyembah dan tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan firman-Mu yang kami baca dan renungkan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami diberikan pencerahan bahwa semuanya itu adalah sia-sia, tidak berguna bagi kehidupan kami. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang berguna bagi kami, sebab Allah pencipta kami, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang terus berkarya dalam pekerjaan Roh Kudus. Karena itu Bapa, tuntun kami dalam perjalanan kehidupan ini, biarlah kami terus ada di dalam Engkau. Kami tidak terpengaruh dan tidak tergoda dengan tawaran dunia yang menyesatkan untuk percaya kepada ilah-ilah lain. Tetapi iman kami tetap teguh percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Juru Selamat kami. Berkati kami hari ini dalam tugas tanggung jawab. Biar kami tekun mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami, termasuk pekerjaan yang sedang dan sementara kami tekuni, yang Tuhan percayakan bagi kami. Siapapun kami, dalam bidang apapun kami bekerja, kiranya diberkati oleh Tuhan, jemaat dan umat-Mu, Maranatha Pastaten, atau siapapun yang setia mendengarkan renungan harian keluarga ini, diberkati oleh Tuhan. Tim Multimedia terus berupaya memberitakan firman lewat media. Tuhan berkati, Tuhan sertai, anugerahkan terus hikmat kepada mereka mempergunakan setiap talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa pemerintah kami terus dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas pelayanan mereka bagi masyarakat dengan baik. Hari ini kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang menuntun langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Semoga hari ini kita lebih berfokus kepada Kristus Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.